Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas 3.1a9. Aksi nyata, Modul 3.1. Refleksi pengalaman dan pengetahuan. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai pemimpin, disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Refleksi pengalaman dan pengetahuan. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam melakukan pengambilan keputusan, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang relevan dalam situasi tersebut. Dengan melakukan refleksi terhadap 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, saya berharap dapat menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan yang tepat dan benar. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya menyadari bahwa pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dapat membantu saya dalam menghadapi dilema etika dan bujukan moral dengan tepat dan efektif. Saya mencoba menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang dianjurkan untuk membantu saya dalam membuat keputusan yang etis dan tepat. Pertama, saya mencoba untuk menerapkan paradigma yang mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Saya mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang diterima secara umum seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kedua, saya menerapkan prinsip-prinsip etika dalam mengambil keputusan. Saya selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, beneficence, dan non-maleficence dalam membuat keputusan. Saya juga berusaha untuk mempertimbangkan dampak keputusan saya pada orang lain dan lingkungan sekitar. Ketiga, saya menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan yang terstruktur dan sistematis untuk membantu saya dalam membuat keputusan yang efektif dan efisien. Saya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan seperti mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif, memilih solusi terbaik, dan melakukan tindakan. Dalam menghadapi dilema etika dan bujukan moral, saya mencoba untuk mengaplikasikan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa keputusan yang saya ambil didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip etika yang benar dan tepat. Refleksi pengalaman dan pengetahuan. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebagai pemimpin, manfaat dan pentingnya memahami 4 paradigma pengambilan keputusan. Manfaat dan pentingnya memahami 4 paradigma pengambilan keputusan seperti 1. Individu lawan masyarakat, individual vs community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term, yaitu, sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada nilai-nilai yang benar dan tepat. Pertama, memahami paradigma individu vs masyarakat membantu saya untuk mempertimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang. Dalam beberapa situasi, kepentingan individu dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga memahami paradigma ini membantu saya dalam menentukan keputusan yang adil dan seimbang. Kedua, memahami paradigma keadilan vs kasih sayang membantu saya untuk menemukan keseimbangan antara mempertimbangkan keadilan dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan kasih sayang dan empati. Memahami paradigma ini juga membantu saya dalam memperhitungkan dampak keputusan pada orang lain dan lingkungan sekitar. Ketiga, memahami paradigma kebenaran vs kesetiaan membantu saya untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan kebenaran dan kesetiaan. Dalam beberapa situasi, kebenaran dapat bertentangan dengan kesetiaan,
sehingga memahami paradigma ini membantu saya dalam menentukan keputusan yang benar dan tepat. Keempat, memahami paradigma jangka pendek vs jangka panjang membantu saya untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam beberapa situasi, keputusan yang diambil untuk kepentingan jangka pendek dapat bertentangan dengan kepentingan jangka panjang, sehingga memahami paradigma ini membantu saya dalam menentukan keputusan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dengan memahami keempat paradigma pengambilan keputusan ini, saya dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang benar dan tepat. Hal ini dapat membantu saya dalam mencapai tujuan yang lebih besar dan berkelanjutan, serta membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Refleksi pengalaman dan pengetahuan, pengambilan keputusan, berbasis nilai-nilai kebajikan, sebagai pemimpin, manfaat dan pentingnya memahami 3 prinsip berpikir, dalam pengambilan sebuah keputusan. Refleksi pengalaman dan pengetahuan, pengambilan keputusan, berbasis nilai-nilai kebajikan, sebagai pemimpin, manfaat dan pentingnya memahami 3 prinsip berpikir, dalam pengambilan sebuah keputusan. Manfaat dan pentingnya memahami 3 prinsip berpikir dalam pengambilan sebuah keputusan seperti 1. Berbasis hasil akhir, N-based thinking. 2. Berbasis peraturan, Rule-based thinking. 3. Berbasis rasa peduli, Care-based thinking, yaitu sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada pemikiran yang benar dan tepat. Pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir membantu saya untuk fokus pada tujuan akhir yang ingin dicapai. Dalam mempertimbangkan prinsip ini, saya harus mengevaluasi semua opsi dan memilih yang terbaik untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dengan memahami prinsip ini, saya dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada tujuan yang jelas dan spesifik, dan dapat membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan membantu saya untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini membantu saya untuk memahami bahwa keputusan yang dibuat harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan nilai-nilai etika yang diakui oleh masyarakat dan profesi yang saya geluti. Ketiga, prinsip berpikir berbasis rasa peduli membantu saya untuk mempertimbangkan dampak keputusan pada orang lain dan lingkungan sekitar. Prinsip ini membantu saya untuk memahami bahwa keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan orang lain, serta memperhitungkan dampak keputusan pada lingkungan dan masyarakat. Dengan memahami ketiga prinsip berpikir ini, saya dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang benar dan tepat. Hal ini dapat membantu saya dalam mencapai tujuan yang lebih besar dan berkelanjutan, serta membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Refleksi pengalaman dan pengetahuan, pengambilan keputusan, berbasis nilai-nilai kebajikan, sebagai pemimpin, manfaat dan pentingnya memahami 9 langkah untuk menguji keputusan, dalam situasi dilema etika dan bujukan moral. Manfaat dan pentingnya memahami 9 langkah untuk menguji keputusan dalam situasi dilema etika seperti 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan, yaitu sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada pemikiran yang benar dan tepat. Berikut adalah beberapa manfaat dan pentingnya memahami 9 langkah ini. 1. Mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. Dengan mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, kita dapat memahami pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda dan mencari solusi yang paling tepat. 2. Menentukan siapa yang terlibat. Dengan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini,
kita dapat memahami peran dan perspektif orang-orang yang terlibat, dan dapat mempertimbangkan dampak keputusan pada mereka. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kita dapat memahami situasi secara lebih lengkap dan mendalam, dan dapat mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. 4. Pengujian benar atau salah. Dengan melakukan pengujian benar atau salah, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada standar etika dan hukum yang berlaku. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dengan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, kita dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda dan mencari solusi yang paling tepat. 6. Melakukan prinsip resolusi. Dengan melakukan prinsip resolusi, sehingga dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda dan mencari solusi yang paling tepat. 7. Investigasi opsi trilema. Dengan melakukan investigasi opsi trilema, kita dapat mempertimbangkan opsi-opsi yang berbeda dan mencari solusi yang paling tepat. 8. Buat keputusan. Setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan melakukan pengujian dan investigasi yang tepat, kita dapat membuat keputusan yang paling tepat dalam situasi ini. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Setelah membuat keputusan, kita harus terus memantau dan mengevaluasi keputusan yang telah dibuat, dan mempertimbangkan apakah keputusan tersebut masih relevan dan benar, serta apakah ada perubahan dalam situasi yang memerlukan revisi keputusan. Dengan memahami 9 langkah ini, saya dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada pemikiran yang benar dan tepat, dan dapat membantu dalam mencapai tujuan yang lebih besar dan berkelanjutan, serta membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.